Ya pemirsa, sekarang supaya tidak dianggap tidak berimbang nih apa kabar Indonesia Malam, saya hadirkan langsung perwakilan dari Partai Demokrat, yakni anggota DPR dari fraksi Demokrat Mas Irwan Veko yang katanya sudah berbicara beberapa menit, tapi ternyata mic-nya mati otomatis. Ini ada apa ya? Apakah ada hubungannya ketika protes ini? Mas Irwan seperti apa sih? Ya, ya Mbak, terima kasih. Sebenarnya pada saat itu saya sudah diberikan kesempatan Mbak, tetapi memang baru 2 menit saya menyampaikan kemudian dimatikan. Padahal beberapa substansi harapan masyarakat juga ingin saya sampaikan secara jernih dan tuntas pada kesempatan yang diberikan itu. Dimatikan karena waktu berbicaranya lebih, begitu? Oh tidak, baru 2 menit, itu ada videonya kok lengkap. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat mengenai sikap dari Partai Demokrat mengenai undang-undang ini memang konsisten atau tidak? Karena tetap kirim wakil kan pada saat pembahasan di DIM? Konsisten Mbak, di awal kita sempat keluar itu karena kita ingin ya mengedepankan bagaimana kemudian etika parlemen di tengah pandemi ini benar-benar ya fokus pada penanganan pandemi, tetapi kan terus berjalan sehingga kemudian kita masuk lagi dan kita memberikan beberapa masukan termasuk tegasan bahwa ingin klaster ketenagakerjaan ini tidak masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, sekarang saya ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima dalam pergolakan atau juga proses pembahasannya itu apakah sepakat bahwa ini Partai Demokrat memang konsisten dalam membahasnya itu tidak ada pasal yang mereka kontra. Begitu Mas Arya Bima? Kalau pembahasan itu kan 2, pembahasan yang substantif dan prosedural. Kalau yang prosedural itu bahwa fraksi Partai Demokrat yang saya baca dari berita acaranya, waktu itu 18 Juni itu mengirimkan, fraksi Partai Demokrat sempat mencabut anggotanya dari Panja RUU Cipta Kerja 18 Juni dengan alasan tidak adanya urgensi RUU Cipta Kerja pandemi COVID. Demokrat baru kembali lagi ikut membahas 26. Ngapain? Udah keluar ya, keluar saja sampai nolak kan masalah. Konsisten kan itu kan. Iya. Ya nggak bisa gitu dong. Ini Itu ada haknya juga di situ Bang. Jadi begini. Bukan PDIP aja sendiri yang di DPR RI Bang. Contohnya, instruksi itu, Demokrat itu diberi kesempatan 5 instruksi. Dan PKS hanya 2. Dan sewaktu instruksi, Kang Beni Harman diakomodir sama pimpinan. Loh, yang keluar seolah-olah Demokrat nggak bisa bicara. Kamu berita berapa kali? Yang tidak pinter, Demokrat itu memainkan mic. Anak-anaknya nggak jago memainkan forum. Jadi ngomongnya belepotan, nggak substantif. Keliru. Yang disampaikan Bang Bima Arya itu keliru. Kang Beni itu 2 kali. Jadi kalau menyiapkan instruksi latihan sama PDI Mas. Oke. Supaya runtun caranya instruksi. Substantif terus walk out. Ini mau walk out kepanjang-panjang sampai bingung. Terus kemudian justru maki-maki pimpinan sidang. Besok latihan sama saya gimana mainkan mic. Ya. Justru mic keliru. itu nggak bisa dimatiin. Di situ kelihatan arogannya tuh pimpinan sidang dari PDIP itu di situ arogannya. Demokrat itu 5 kali 5 orang melakukan instruksi. Bang Arya Bima itu lupa kalau sidang paripurna pengambilan keputusan tingkat 2 itu bukan hanya hak persetujuan fraksi tapi juga hak persetujuan anggota. Oke. Enggak, Oke, ditahan dulu di sini. Mulai dari perwakilan dari Demokrat, Bang Arya Bima. Bang Kodari, ini kalau misalnya saya katakan bahwa Demokrat ini walkout di ketika pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja zaman Jokowi, PDIP pernah walkout bahas BBM zaman SBY. Menarik politik kita. Betul, justru itulah kemudian saya mengatakan sebetulnya WO tidak WO itu tidak selalu berkaitan dengan substansi atau jadi pandangan bukan karena ideologis. rakyat, bukan karena lebih rakyat. Karena posisi politiknya. Coba lihat polanya ya, tahun 2000 berapa itu yang PDI walk out dari DPR. Itu kan karena misalnya menolak kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang waktu itu presidennya adalah Pak SBY begitu. Jadi sebetulnya ini pola yang berulang begitu. Coba kalau misalnya ya pada hari ini yang walk out ya katakanlah misalnya Partai Golkar
atau misalnya PKB, saya kira baru diskusinya baru menarik, anggota pemerintahan tapi kemudian kok walk out. Tapi kalau PKS dan Demokrat walk out, ya nggak heran kan, bukan bagian dari pemerintahan. Langsung saya tanya kepada Begitu. PKS, nah bagaimana nih pendapat Mas Pipin, dikatakan Bang Kodari di sini cuman karena tidak masuk dalam pemerintahan, ketika dikatakan bahwa PKS nggak dukung undang-undang ini. Bagaimana Mas Pipin? Apakah suara saya kedengaran? Jelas. Lanjut Mas Pipin. Ya, ini tidak yang disampaikan oleh Mas Arya Bima ya. Jadi di anggota fraksi kita beberapa kali menyampaikan instruksi, tetapi mic-nya tidak dibuka begitu. Jadi saya kira ini tidak fair ya. Sebagaimana saya tadi dari awal melihat perimbangan diskusi pada malam hari ini juga seperti tidak fair gitu. 4 lawan 2, awalnya 4 lawan 1 begitu ya. Saya ingin menyampaikan begini, ini sebagai simulasi bagaimana di forum yang besar itu PKS sebagai satu-satunya partai waktu itu, kemudian Demokrat juga ikut terlibat dalam pembahasan. Kami minoritas, sehingga karena jumlah kami terbatas, PKS hanya 50 anggotanya dan di Panja tentu lebih sedikit begitu, maka kami tidak bisa menyampaikan secara utuh dan kemudian bisa menggolkan itu. Bagi kami, ya setelah ikut dari awal sampai akhir, kami jelas-jelas mengetahui bagaimana isinya, tentu kami mengambil keputusan. Ya, dalam Islam itu menghindari madorot yang lebih besar, itu lebih baik daripada mengambil keuntungan yang tidak signifikan. Banyak masyarakat, elemen masyarakat yang dirugikan dengan undang-undang Omnibus Law ini. Jadi bagi kami, firm dari awal, jangan ini dibawa ke ranah politik seakan-akan kami ingin mendapatkan simpati, elektabilitas yang jauh 2024 nanti. Apalagi pilkada, isunya daerah, bukan isu nasional. Jadi saya kira ini, Bang Mabrur sebagai pengamat, saya kira juga harus fair ya melihat bagaimana di Bang Kodari, mohon maaf. Bang Kodari proses baik, Mas Owi, tapi sepakat tidak bahwa Mas Pipin ini dan teman-temannya di PKS bukan karena popularitas? Mas Owi jawab. Saya kira udah dilupakan saya dari tadi itu. Jadi begini, tadi saya mengomentari saudara saya, sahabat saya Pipin dan juga Pak Iwan itu, kita kawan baik ini. Jadi kalau dikatakan bahwa menolak dari awal dan semacamnya, ya berargumentasi silakan, tapi lihat data lah. Jadi lihat fakta-faktanya, lihat rekamannya, itu ada semua. Kita nggak mau membohong-bohongi, ya. Termasuk juga bagaimana kawan-kawan kita di PKS, di Panja, kita hargai pendapatnya, bahkan sering diskusi, terutama dengan saya, sesama Poksi Partai Islam, sering mendiskusi bagaimana bagusnya pengaturan. Nah, yang kedua, Partai Demokrat. Dari awalnya memang tidak ikut, tetapi beliau ketika Pak Hinca datang, ketua saya mau ikut, oh bagus, kita berdiskusi di sini, dimnya gimana? Ya dim kami tetap. Nah, itu kan ada semua dimnya, baik PKS maupun Demokrat, termasuk dalam pembahasannya. Pak Beni itu saya salut dengan Pak Hinca dalam pembahasan, banyak memberikan masukan-masukan yang luar biasa dalam RUU Omnibus, RUU Cipta Kerja ini misalkan. Bagaimana ketika membahas KEK, bagaimana membahas tentang hutan. Namun kemudian ketika keluar dari paripurna, saudara abang saya, Dr. Beni Kaharman bilang bahwa undang-undang ini main ketok tanpa diskusi. Lah, itu sesuatu yang tidak benar. Faktanya bahkan saya yang mimpin rapat itu, semua fraksi kami berikan kesempatan untuk bicara berkali-kali. Tapi kok di publik dikatakan RUU ini main ketok. Itu kan tidak benar. Kan menyampaikan tidak sebanding ya Mas Owi, yang setuju dan nggak setuju ya? Ya kalau kita di Panja itu tidak pernah ada voting ya, tidak pernah ada voting, tetapi bagaimana kesepakatan didasarkan pada musyawarah. Termasuk ketika di rapat Bamus pun masih clear, kedua fraksi meminta jangan disahkan sekarang dong, kasih kami kesempatan menjelaskan kepada pimpinan. Tetapi Bamus memutuskan karena pandemi COVID, jumlah anggota ini tidak mengada-ada. Jumlah anggota banyak yang kena COVID gitu. Staf-staf juga begitu, maka Bamus memutuskan rapat penutupan masa sidang dipercepat. Oke, nanti kita ketemu di paripurna, masing-masing fraksi dikasih kesempatan yang sama.
5 menit, 5 menit. Nah, itu kan mekanisme yang disepakati Ya, di Bamus. baik. Tapi sekali lagi, saya tidak mencampuri urusan politik dari Baik, teman-teman dari fraksi Partai Demokrat maupun PKS. Itu hak dari kawan-kawan saya itu. Oke, ini karena waktunya sedikit terbatas, saya sampai bingung mana siapa yang memberikan statement terakhir. Mungkin ke Demokrat ya, supaya saya tidak dianggap bahwa ini tidak seimbang. Berusaha untuk seimbang, karena ada narasumbernya cancel di tengah-tengah. Mungkin saya ke Pak Irwan. Jadi bagaimana Pak Irwan ketika ada tantangan juga, kalau memang menolak undang-undang tersebut, konsistensi setelah undang-undang ini dilegislasi dari Partai Demokrat ini seperti apa? Kita tentu berkoalisi dengan rakyat. Ya, kita jelas sikap kita menolak, bahkan di sidang paripurna pun kita minta ditunda pembahasan pengambilan keputusan itu. Kalau bicara walkout itu sandiwara, Kalau saya pikir sekarang apa yang dilakukan Partai Demokrat, Mas Irwan? ya kita mendesak ini Oke, ditolak. baik. Ya, Mas Irwan, Itu, terima kasih. satu lagi, Mbak. Ya, singkat. Ya, tadi Bang Arya Bima mengatakan belajar. Saya pikir orang juga tahu siapa walkout yang sandiwara ya, sampai menangis dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu, karena kita walkout itu untuk rakyat. Baik. Jelas sikap kita walkout Sayang untuk sekali rakyat. ya, ini waktunya sudah habis. Meskipun ingin meminta pendapat Mas Arya Bima. Ya, baik. Terima kasih. Ini waktunya sudah habis. Mohon maaf, Mas Arya Bima, Mas Owi, Mas Pipin, Mas Irwan, Bang Kodari. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lihat nih bagaimana nanti ini akan bergulir secara politik dan juga mungkin dari rakyat sendiri. Betul. Saya Cica Nisa, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.